warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya fi sabilillahi, di jalan Allah, kamatsali habbatin, adalah seperti atau serupa dengan sebutir benih, ambatat sab'a sanabila, yang menumbuhkan 7 bulir, 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Wallahu, dan Allah, yudha'ifu, melipat gandakan, liman yasha, terhadap yang dia kehendaki. Wallahu, dan Allah, wasi'un, maha luas karunia-Nya, alimun, lagi maha mengetahui. Ini masalah infak. Masalah infak. Kanggo Bapak Ibu rahimakumullah, masalah infak ini di mana Allah Subhanahu wa taala khusus menginformasikan, terutama perumpamaannya dibuat oleh Allah untuk menggambarkan bagaimana lipat ganda dari infak. Nah, kama salihabbatin, kan ada di sini ungkapan kama salihabbatin. Itu dalam ilmu balaghah, belajar tasbih, itu tasbihnya mursal. Menyebutkan huruf tasbih. Mana huruf tasbih? Ka, seperti atau serupa. Dan membuang wajhus sabahnya, titik persamaannya tidak disebutkan. Itu satu. Kemudian sedekah yang diinfakkan di jalan Allah di sini diumpamakan sebutir, satu butir, satu biji yang ditanam dan diberkahi. Jadi ditanam, diberkahi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perumpamanya adalah biji, ambatat sab'a sanabil. Paham enggak ungkapan ambatat sab'a sanabil? Yang menciptakan biji-bijian siapa? Allah. Tapi di sini ungkapannya ambatat sab'a sanabil. Sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir atau tangkai
dan pada tiap-tiap bulir tangkai 100 biji. Nah, ini majaz akli namanya. Majaz akli. Dengan menyandarkan kata-kata ambataj, menumbuhkan, yang merupakan kata kerja, yaitu pekerjaan menumbuhkan, kepada habbah, kepada biji. Padahal pertanyaan yang tadi, yang menciptakan siapa? Allah. Tapi disandarkan kepada kalimat ambataj. Ya, ambataj yaitu pekerjaan menumbuhkan kepada habbah, biji. Padahal yang menciptakan menumbuhkan itu adalah Allah. Seperti itu, ini majaz namanya. Majaznya majaz akli, bisa dipahami jika kita dengan akal yang sehat. Iya, memang disandarkan kata ambataj kepada habbah, tetapi tetap hakikatnya yang menumbuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanggo Bapak Ibu rahimakumullah, kata-kata fisabilillah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah. Apa yang dimaksud fisabilillah? Banyak periwayatan. Yang pertama, arti fisabilillah itu adalah hal yang bisa membawa kepada ridho Allah. Diulang lagi, nanti bisa di YouTube-nya, bisa ya, di YouTube-nya, YouTube mana? MJNH, nanti YouTube NJNH bisa dilihat. Ya. Jadi pengertian daripada fisabilillah, satu, hal yang bisa membawa kepada ridho Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud dengan fisabilillah adalah sesuatu yang membawa atau mampu kita melakukan ketaatan kepada Allah. Dan dalam rangka taat kepada Allah itu bisa fisabilillah. Wa infak misalnya. Kan tujuan awak apa? Pertama ingin cari ridho Allah. Yang kedua dalam rangka taat kepada Allah. Mana bukti taat? Disuruh berinfak, mengeluarkan sebagian harta, kan tunduk patuh kepada Allah berarti. Luar biasa. Yang kedua yaitu mempersiapkan peralatan dan segala hal untuk berjihad. Bisa jadi keterpanggilan sesama Muslim Iran itu terpanggil untuk membela saudara di Gaza, Palestina. Nah, menurut informasi bahwa pimpinan Iran itu memang garis keturunannya dari Rasulullah. Kemudian di Persia, sekarang menjadi Iran, jiwa jihad fisabilillah tinggi. Makanya susah ditawar-tawar. Kalau ini sudah panggilan jihad, apapun siap untuk dikorbankan. Mungkin yang sekian ton senjata ya yang diarahkan ke arah Israel, ya Allah, mampukah APBN kita itu? Mahal itu persenjatanya, luar biasa. Nah, pengertian kita ambil contoh saja, walau alam Allah yang lebih tahu. Semua saja untuk mempersiapkan jihad itu namanya fisabilillah. Fisabilillah. Jadi mempersiapkan perangkat-perangkat jihad. Bisa senjatanya, bisa kudanya, bisa kendaraannya. Bisa kendaraannya. Itu pengertian fisabilillah. Dan bisa dilihat juga di buletin itu di halaman 1.
Meskipun nanti ada saya tambahkan karena ada referensi rujukan dari tafsir yang lain. Kemudian kama salihabatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir atau tangkai, pada tiap-tiap bulir 100 biji. 100 biji. Nah, perumpamaan ini di halaman 2 bisa dilihat lebih berkesan dalam hati daripada hanya menyebutkan sekedar bilangan 700 kali lipat. Mengingat dalam ungkapan perumpamaan tersebut tersirat pengertian bahwa amal-amal soleh itu dikembangkan pahalanya oleh Allah. Nah, buat para pelakunya, sebagaimana seorang petani menyemaikan binih di lahan yang subur, maka akan berkembang dan tumbuh banyak. Jadi pakai umpama dari 7 menjadi sekian, ya, dari 1 biji menjadi sekian, jadi sekian, sampai 100, sampai 700, sampai lipat ganda. Jadi bertahap. Ini yang dimaksud apa? Menyebutkan adanya pelipat gandaan 700 kali lipat bagi amal kebaikan. Enak ya kalau beramal kebaikan. Sakiro-kiro dosa awak 50 dari 100% nih. Dosa awak 50. Kebaikan 50. Ada enggak harapan masuk surga awak? Kan 100 ya kok. Dosa awak 50. Ya, kesalahan dosa 50. Kebaikannya 50, 50-50. Ada enggak harapan masuk surga? Bebedo enggak? Ini ibu nampaknya pesimis masuk surga nampaknya. Alun lagi ke si ibu-ibu. Ah, udah pertanyaan ditukar. Ingin masuk surga enggak awak? Oh. Baru jawabnya coba. Begitu. Coba. Kalau dosa kesalahan 50. 1 kali melakukan kejahatan dosa berapa balasannya? 1. Oke. Kalau kita melakukan 1 kebaikan berapa balasannya? 10 kali lipat. Dikalikan lagi, ya. Dikalikan lagi, ya. Berlipat ganda kalau melakukan 1 kebaikan. Kalau boleh cara matematik kita ya, cara matematik kita dulu. Ada enggak harapan kita 50 dosa kesalahan, 50 kebaikan? Ada enggak harapan masuk surga? Ini kajian tasawuf Pak Leman ini kalau kaji Al-Hikam ini tinggi. Artinya apa? Kalau matematik kita saja, lipat ganda kebaikan akan melampaui dosa dan kejahatan. Maka ada harapan masuk surga. Insya Allah. Nah, jadi ada harapan ibu insya Allah masuk surga. Ya. Bapak masuk surga. Insya Allah. Kenapa? Karena kebaikan itu dilipat gandakan. Infak. Berarti kalau infak kita 5.000 kali 10. Kali 100. Kali 700. Dilipat gandakan. Tak terhingga dari Allah. Itu namanya kasih sayang Allah kepada kita. Luar biasa. Apalagi kemas haji. Itu kemas haji. Jadi jangan sampai awak mundur dari mas haji. Hendak kemas haji. Kan ada yang muntaber istilah itu. Mundur tanpa berita. Itu muntaber namanya. Bagalayo. Baru mandanga aja nak. Ambo kok dari Ustadz Leman kok.
Ustaz muntaber Ustaz ya. Baca di topale mana? Mundur tanpa berita. Muntaber. Banyak istilah paleman kok. Nah, itu namanya perumpamaan. Dilipat gandakan. Makanya bertahap di dalam ayat ini. Al-Baqarah 261 bertahap. Imam Ahmad mengatakan dari Iyad Ibnu Gatif yang menceritakan bahwa kami datang ke rumah Abu Ubaidah dalam rangka menjenguknya karena ya ia sedang mengalami sakit pada bagian lambungnya. Saat itu istrinya bernama Tuhaifah duduk di dekat kepalanya. Lalu kami berkata, bagaimanakah keadaan Abu Ubaidah semalam? Istrinya menjawab, yaitu Tuhaifah, demi Allah, sesungguhnya dia menjalani malam harinya dengan berpahala. Menjalani malam harinya dengan berpahala. Lantas Abu Ubaidah menjawab, aku tidak menjalani malam hariku dengan berpahala, katanya. Maka saat itu Abu Ubaidah menghadapkan wajahnya ke arah tembok. Lalu ia menghadapkan wajahnya ke arah kaum yang menjenguknya dan berkata, janganlah kalian menanyakan kepadaku tentang apa yang telah kukatakan. Maka mereka berkata, kami sangat heran dengan ucapanmu itu. Karenanya kami menanyakan kepadamu apa yang dimaksud dengannya. Maka Abu Ubaidah berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah menyampaikan barang siapa yang membelanjakan sejumlah harta lebihan di jalan Allah, maka pahalanya dilipat gandakan 700 kali. Dan barang siapa yang membelanjakan nafkah buat dirinya dan keluarganya, atau menjenguk orang yang sakit, atau menyingkirkan gangguan di jalan, duri dan lain sebagainya, pecahan kaca dan sebagainya, maka suatu amal kebaikan pahalanya 10 kali lipat kebaikan yang seumpama atau semisal. Puasa adalah benteng selagi orang yang bersangkutan tidak membobolnya. Dan barang siapa mendapat suatu cobaan dari Allah pada tubuhnya, maka hal itu baginya merupakan penghapus dosa. Jadi bagi Ubaidah, kok damam, kok sakit, tidak diratapi. Biarlah, itu adalah penghapus dosa. Karena lipat ganda kebaikannya luar biasa kalau sabar, berobat sabar. Itu contoh. Tadi kan kebaikan, satu kebaikan 10. Masih ingat cerita Utsman bin Affan? Asbabul wurud, suatu hadis, niatul mu'min khairun min amali. Niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amalannya. Apa yang dimaksud hadis ini? Kalau tidak tahu sebab adanya hadis ini, kita tidak paham. Jadi suatu ketika Utsman bin Affan berniat melakukan kebaikan berupa apa? Dia mau menggali dan membuat sumur untuk kepentingan orang banyak. Niatnya itu, niat kebaikannya. Ternyata orang Yahudi membuat sumur, sudah selesai. Seakan-akan sedih Utsman. Datanglah kepada Nabi, ya Rasulullah, terasa sedih saya ini. Kenapa? Saya berniat melakukan kebaikan, yaitu membuat sumur, tapi orang Yahudi membuat sumur, selesai, sudah. Apa kata Rasulullah ketika mendengar ungkapan Utsman bin Affan, niatul mu'min khairun min amali. Niatnya seorang mukmin bernama Utsman, baru paham. Niatnya seorang mukmin bernama Utsman bin Affan khairun, lebih baik, min amali, daripada amalan membuat sumur orang Yahudi. Ini punya nilai lebih seorang mukmin jika melakukan niat kebaikan belum saja dikerjakan sudah bernilai kebaikan. Apalagi
dikerjakan. Dan bagi Ubaidah, kok damam sakit tidak masalah. Ini penghapus dosa dan kesalahan, kebaikannya dilipat gandakan kalau sabar. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah SAW, bahwa ada seorang lelaki menyedekahkan seekor unta yang telah diberi tali kendali. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya kamu akan datang di hari kiamat nanti dengan membawa 700 ekor unta yang telah diberi tali kendali. Ya Allah. Hebatnya. Pahalanya itulah, pahalanya itu. Makanya harapan kita masuk surga ada. Apalagi ini sholat 5 waktu, berjamaah, kebaikannya banyak, infak, luar biasa. Tambah semangat kita melakukan kebaikan. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah ibnu Mas'ud yang menceritakan bahwa Rasulullah telah bersabda, sesungguhnya Allah menjadikan suatu amal kebaikan, yaitu dari anak Adam ini menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat pahala kebaikannya. Ya. Selain puasa, puasa menurut firman Allah adalah untukku. Hadis qudsi maksudnya, akulah yang membalasnya secara langsung. Bagi orang yang puasa ada 2 kegembiraan, farhatani, ada 2 kebahagiaan. Yang pertama, kegembiraan di saat ia berbuka, kan yo gadang hati awak, bahagia awak kalau berbuka enak. Dan kedua adalah kegembiraan dengan memperolehnya nanti pada hari kiamat, yaitu sesuatu yang diinginkan, termasuk surga. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Nah, ini kan puasa, infak, sedekah, itulah lipat ganda kebaikan. Sedangkan orang berpuasa kan kebaikan, bau mulutnya saja menurut Allah lebih harum daripada minyak kasturi. Nilai, ya, nilai puasa itu. Nampaknya ya memang harus belajar juga al-hikam nampaknya ya. Yang ada rahasia di balik apa yang kita bahas. Saya terus terang saja iri dengan amalan orang Padang Panjang yang dulu susah hidupnya, sekarang sudah luar biasa. Kalau tidak berinfak, kalau tidak berzakat, mungkin tidak tenang hatinya. Siapa? Nur Hayati Subakat, Bos Wardah. Dia bukan untuk Sumatera Barat saja, Indonesia dan dunia. Ya. Saya yakin dia mendalami ayat ini nih, Al-Baqarah 261. Iri tidak dengan kebaikan, ya Allah, tidak ada apa-apanya kita ini. Tidak ada apa-apanya. Jadi mencari pahala. Jadi kemas saji awak mencari pahala, babui awak mencari pahala, dak dosok doh. Nah. Jam berapa, Bu? Lah jam 6. Itu baru halaman 2. Nah, dibaca berarti kalau ingin sampai jam 6 kah? Insya Allah Mbok mundur pakai berita nih nanti dari sini. Ada hadis lagi dibaca lah, ada apa-apa nih hadis ini. Kan sebentar kalau dibaca. Hadis adalah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, semua amal kebaikan anak Adam dilipat gandakan, suatu amal baik menjadi 10 kali lipat pahala kebaikan sampai dengan 700 kali lipat dan sampai bilangan yang dikehendaki oleh Allah. Kalau bilangan yang dikehendaki oleh Allah apa maksudnya? Tak terhingga, itu maksudnya. Jadi jangan dianggap ini duduk setelah sholat subuh ini, jangan dianggap sepele. Bagi Allah ini besar. Besar. Meskipun ngantuk-ngantuk besar nilainya. Saya bukan membangunkan yang tertidur, bukan.
Besar pahalanya insya Allah. Ini Pak Ardi dari RT 10 ya, RT 10. Luar biasa. Ini Ardi ini minantu Pak Des Martin, Haji Des Martin. Haji Af dari RT 13. Naik dari bawah ke atas ke sini. Pakai motor. Pas berhenti direm. Coba bayangkan. Kan ya Pak Haji ya. Pas berhenti direm Pak Haji. Nah, luar biasa. Dilipat gandakan. Dan sampai bilangan yang dikehendaki oleh Allah. Maka Allah berfirman, kecuali puasa. Kenapa? Sesungguhnya puasa adalah untukku, akulah yang akan membalasnya secara langsung. Orang yang berpuasa meninggalkan makan dan minumnya karena demi aku. Bagi orang yang puasa ada dua kegembiraan. Satu, ketika berbuka. Dua, nanti di saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kegembiraan bagi yang puasa. Meskipun sunat, mudah-mudahan karena dulunya wajib, yaitu puasa Asyura tanggal 10 ya, insya Allah. Sekarang tanggal 2 Muharram ya, 2 Muharram, nanti tanggal 10 kita puasa. Dulunya puasa Muharram Asyura itu wajib. Nah, tahun kedua diwajibkan oleh Allah puasa, kutiba alaikumusiyam, maka yang Asyura menjadi sunat, yang puasa Ramadan menjadi wajib. Alangkah dianjurkannya nanti tanggal 10. Ustadz, dulu ada protes dari sahabat Rasulullah. Ini kan yu'azzim Yahud wan Nasara. Ini biasa diagungkan 10 Muharram ini, Asyura ini oleh orang Yahudi dan Nasrani. Bagaimana? Apa kata Rasulullah? Iza kanal amul mukbil. Jika nanti di tahun depan kita masih hidup, saya masih hidup, dan kita masih hidup, sumnal yaumat tasi, maka kita puasa pada tanggal 9-nya. Berarti 9, 10, silakan. Ya. Kalau masih cemas juga, ini kan orang Yahudi dan Nasrani begitu juga itu mengagungkan. Tapi yang Rasulullah kerjakan apa? Asyura tanggal 10 Muharram. Ya. Diintai-intai tanggal 10-nya. Kini tanggal 2, bilo tuh. Puasa gitu. Ya. Kok babuko di rumah masing-masing jadi. Kok di siko jadi jo. Babuko salah di Mas Haji jadi. Ya, bawa masing-masing. Atau ambo yang menanggung. Tak masalah. Insyaallah. Ini hadisnya sama yang di halaman 3. Nanti di halaman yang keempat ada ayat, ini bagus sekali. Man zallazi yukridullah qardon hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah. Jadi yang dimaksud pinjaman kepada Allah itu bukan saya pinjamkan ya Allah, wah tolong waras. Bukan itu maksudnya. Kita berinfak, kita bersodakoh, kita berzakat, itu namanya infak, meminjamkan kepada Allah. Maka nanti dibalas dengan lipat ganda. Amin. Yang infaknya 2.000 tiap hari, alhamdulillah dilipat gandakan. Ya. Ada juga yang mengumpulkan uang 500. Diniatkan 500 nanti menjadi berlipat ganda. Terakhir, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendakinya. Apa? Itu semuanya sesuai dengan keikhlasan. Ujung-ujungnya ikhlas yo, infak apa. Jika ndak infak, alun jadi di basuhan kalumbang tu dia. Orang dah ada mencari awak. Amikolah. Wah, orang pun dah ada mencari awak. Pas nampak di orang baru masuk. Dia dah masuk-masuk, akhirnya pakai kunci. Pokoknya ikhlas lah.
Boleh enggak infak diumumkan? Boleh. Boleh, makanya di sini diumumkan, masuk berapa, keluar berapa harus diumumkan. Supaya jelas. Supaya jelas. Dapat tanya-tanya orang. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Apa yang dimaksud? Anugerah Allah itu, rizki Allah itu, karunia Allah itu sangat luas dan banyak. Ya, lebih banyak daripada makhluknya. Berapa banyak makhluk di dunia ini, di muka bumi. Rizki Allah, anugerah Allah jauh lebih luas. Tetapi kalau memandang hanya uang saja, sedikit jadinya. Coba karunia Allah sehat. Berharga tidak sehat? Tanya kita orang-orang yang di rumah sakit, Bapak Ibu, ini rumah sakitnya bagus sekali, megah. Apakah Bapak Ibu ingin selamanya di sini? Tidak. Siapa yang bercita-cita ingin tinggal selamanya di rumah sakit? Tidak ada. Berarti sehat ini adalah anugerah karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang ingin sehat, ingin hidup, mau menjual apa saja yang ia miliki. Saking inginnya. Berarti itu karunia Allah, sehat itu karunia. Kayo wa. Nah, yang dak miskin-miskin kete banamo kadang bagala sultan kayo taruy. Jadi maha luas karunia Allah, banyak anugerahnya. Mengetahui, apa yang dimaksud mengetahui di sini? Allah maha mengetahui. Tentu Allah tahu siapa yang berhak mendapatkan lipat ganda pahala itu. Tahu Allah. Orang ini ikhlas atau tidak, orang ini sabarnya atau tidak, tahu Allah. Jadi mengetahui. Kalau kita tidak serba tahu. Maha suci Allah dengan segala pujiannya. Nanti untuk merenungkan sebelum ditutup, diingat-ingat surah Al-Munafikun ayat 10. Ustaz Nal, udah tidur Ustaz Nal nih? Ustaz Nal? Pingsan oh. Mai, mana? Supaya membacakan dia ayat ini. Surah Al-Munafikun ya, ayat 10. Apa yang dimaksud surat Al-Munafikun ayat 10? Dia ingin diundurkan, ingin dipanjangkan, ingin bersedekah, ingin berinfak. Bisa enggak diundurkan nih umur saya ini? Udah mati dulu. Saya mau berinfak. Al-Munafikun ayat 10. Mudah-mudahan ingat sampai rumah. Al-Munafikun ayat 10. Ada? Nah, coba gimana? Oke, minta tolong sini. Biar aja. HP-nya rancak kok. Awak udah bisa buka. Infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Dia lalu berkata sambil menyesal, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu saja, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh." Jadi yang sedikit berinfak, sedikit kebaikannya menyasar. Insya Allah kalau awak, insya Allah. Kita infaknya apa? Infak tenaga, infak pikiran, infak harta, infak kesehatan. Ya, ini kan infak juga melakukan ketaatan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Mohon maaf saya kemarin tidak khutbah di sini dan tadi malam tidak wirid pengajian di sini, padahal karena memang ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.